Seorang penyewa wanita tidak menyadari bahwa dari kabin sebelah ada seorang pria yang mengintipnya melalui celah kecil di dinding kapal. Awalnya ia mencoba memalingkan wajah dan menenangkan pikirannya, tetapi rasa penasaran membuatnya kembali melihat. Tiba-tiba ia menyaksikan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ia melihat wanita tersebut seperti melepaskan lapisan kulitnya, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Ia ketahuan dan mundur ketakutan. Wanita itu bersama rekan-rekannya mengejarnya hingga ke ruang mesin. Panik, pria itu nekat melompat. Namun di tengah lautan luas ia tak punya arah tujuan. Setelah dibujuk dan diyakinkan bahwa ia tidak akan disakiti, ia akhirnya kembali ke kapal. Beberapa hari sebelumnya, pria itu, yang hidup dari menyewakan kapal, sempat bertengkar dengan pemilik dermaga soal uang receh. Saat itulah sekelompok orang asing menyewa kapalnya sebulan penuh. Bagi dirinya yang kekurangan uang, itu kesempatan emas. Ia pun setuju membawa mereka ke titik koordinat di laut terbuka. Tanpa ia ketahui, para penyewa itu menyelam dan menemukan reruntuhan kuno di dasar laut. Mereka mengambil benda-benda oval besar dan mengangkatnya dengan hati-hati. Saat ia hendak membantu, ia dilarang menyentuhnya. Rasa curiga pun muncul. Ia sempat diberi penjelasan bahwa ini hanya tiram raksasa langka untuk museum, dan ia mempercayainya hingga kejadian kulit terlepas itu terjadi. Akhirnya mereka membuka rahasia sebenarnya. Mereka bukan manusia, melainkan makhluk dari planet jauh yang ribuan tahun lalu membangun koloni di bumi, yang kemudian dikenal manusia sebagai Atlantis. Saat bencana menenggelamkan kota itu, sebagian kru tertinggal. Kini mereka kembali untuk menjemputnya. Mereka tidak berniat mencelakai siapapun, dan akan membayar penuh biaya sewa kapal. Mendengar penjelasan itu, ketakutannya perlahan mereda. Hari-hari berikutnya mereka mengangkat lebih banyak tiram dan menyimpannya di kolam renang kosong dekat dermaga. Tanpa disadari, di sebelahnya terdapat panti jompo. 3 lansia nakal menyelinap dan menemukan kolam tersebut dan berendam. Keesokan harinya, tubuh mereka terasa lebih segar dan bertenaga. Penyakit yang diderita salah satu dari mereka bahkan membaik. Mereka yakin air kolam itu memiliki kekuatan luar biasa, dan diam-diam terus kembali. Masalah muncul ketika para lansia lain, serakah ingin kembali muda, beramai-ramai masuk kolam dan tanpa sengaja menguras energi dari 2 tiram. Saat dibuka, makhluk di dalamnya sudah sekarat. Energi yang seharusnya menopang kehidupan mereka habis tersedot. Mengetahui kesalahan itu, para lansia membantu sepanjang malam mengembalikan kru yang tersisa ke laut agar bisa diselamatkan. Dengan bantuan mereka dan sang pemilik kapal, misi penjemputan akhirnya berhasil. Tersentuh oleh kebaikan manusia, pemimpin makhluk tersebut menawarkan beberapa lansia kesempatan ikut ke planet mereka untuk memperoleh kehidupan abadi. Diam-diam, para lansia berpamitan pada keluarga dengan alasan bepergian jauh. Tapi saat kapal hendak berangkat, polisi datang dan hampir menggagalkannya. Untungnya pesawat mereka sudah datang. Sebelum berpisah, sang pemimpin menyerahkan sekantong uang sebagai bayaran sewa kapal. Detik berikutnya, pesawat itu terangkat dan menghilang ke langit malam, membawa harapan baru bagi para penumpangnya.